Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada para mahasiswa. Semoga para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah materi untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan tema fungsi hukum, yang mana fungsi hukum ini merupakan perkuliahan untuk ke sesi 7. Bahwa kita tahu di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lainnya, tetapi ada juga yang kepentingannya memicu suatu konflik dan memicu suatu konflik antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya. Untuk keperluan tersebut, maka disinilah fungsi hukum, yang mana menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum itu adalah untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada ragam fungsi-fungsi hukum menurut para ahli. Salah satu contohnya menurut Frans Margin Suseno, beliau mengatakan bahwa fungsi hukum itu untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak akan pernah ada lagi, atau dengan adanya hukum, maka konflik itu dapat dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif, dengan tidak membedakan antara yang kuat dengan yang lemah, dan orientasi disebut disebut juga dengan keadilan. Bisa juga dikatakan oleh ahli hukum, yaitu Bapak Ahmad Ali, mengatakan fungsi hukum itu ada 5. Bahwa hukum sebagai tool of social control, bahwa hukum sebagai a tool of social engineering, atau bisa dikategorikan juga hukum sebagai simbol, maupun hukum sebagai political instrument, atau misalnya bisa dikatakan juga hukum sebagai integrator. Lauren Friedman juga di dalam bukunya Law of and Society and Introduction menjelaskan bahwa fungsi hukum adalah pengawasan atau pengendalian sosial, yang dalam bahasa asingnya itu social control, dan juga hukum berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, dispute settlement. Bisa juga dikatakan sebagai hukum rekayasa sosial, social engineering. Sedangkan menurut Mukhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dengan hukum diharapkan ada keteraturan atau ketertiban dalam usaha membangun, atau pembaruan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum juga sebagai tata kaidah dan fungsi untuk menyalurkan arah kegiatan kepada masyarakat dengan tujuan agar tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan tersebut. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Theo Hijaber juga mengatakan bahwa fungsi hukum sebagai memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ada juga ahli yang bernama Peter mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 perspektif, yaitu dalam perspektif kontrol mengatakan perspektif kontrol sosial daripada hukum, di mana dilihat dari sudut pandang misalnya seorang polisi berhadapan terhadap hukum, atau perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para penguasa, dan karena pusat perhatian adalah apa yang
diperbuat oleh penguasa dengan hukum. Dan yang ketiga, perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Di dalam perspektif ini, tinjauan dari bawah terhadap hukum, the bottom up view the law, dan dapat pula disebut perspektif konsumen. Dari penjelasan beberapa para pakar hukum tersebut mengenai fungsi hukum, dapat kita katakan bahwa fungsi hukum sebagai pertama, memberikan pedoman atau pengarahan kepada warga masyarakat untuk berperilaku. Kedua, pengawasan atau pengendalian sosial. Ketiga, penyelesaian konflik atau sengketa. Keempat, rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku seseorang kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku yang menyiratkan perilaku yang seyogyanya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan sesuatu kegiatan yang diatur oleh hukum. Hukum sebagai sarana pengendali sosial, sebagaimana dikatakan oleh Sarjono Sukanto, bahwa mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Pengendalian sosial atau social control dari hukum pada dasarnya memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun representatif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah perilaku yang menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang sudah terganggu. Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, bisa dikatakan di dalam masyarakat berbagai persengketaan bisa terjadi. Misalnya antar keluarga yang dapat meretakkan hubungan keluarga, antar mereka dalam suatu urusan bersama atau perusahaan yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa itu juga dapat mengenai perkawinan ataupun waris, kontrak, atau batas tanah dan lainnya. Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada yang diselesaikan secara sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali. Fungsi hukum yaitu bisa dikatakan ada 6 kategori. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial, hukum berfungsi sebagai alat kritik, hukum berfungsi untuk menyelesaikan peraturan. Ini yang menurut fungsi hukum menurut Sacipto Rahadjo. Demikian materi mengenai fungsi hukum yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, mahasiswa bisa mempelajari dari modul. Diharapkan dengan menonton video ini dan membaca modul, mahasiswa dapat memahami fungsi-fungsi hukum dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.